Halo guys, welcome to Cerita Nyata Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, anjing gay. Aku pikir semuanya akan berjalan biasa saja. Toh, aku hanya numpang tinggal sementara di rumah kos itu selama proyekku berlangsung di kota kecil ini. Tapi sejak awal, Bu Rina, ibu kosku, memang berbeda. Sikapnya hangat, senyumnya tenang, dan tutur katanya lembut. Ia seorang janda, sudah cukup lama tinggal sendiri di rumah besar itu. Anak-anaknya tinggal di luar kota, dan dia lebih memilih mengurus rumah kos kecilnya daripada ikut dengan mereka. Awalnya kami hanya saling menyapa, lalu sesekali mengobrol saat aku pulang kerja, dan dia sedang menyapu halaman. Lama-lama, kami mulai terbiasa duduk bersama di teras pada sore hari, minum teh, dan berbagi cerita ringan. Bu Rina sangat pandai mendengarkan. Ia tidak pernah menghakimi, bahkan ketika aku mulai bercerita soal rumah tanggaku yang akhir-akhir ini terasa dingin. Ayahnya anak-anakku dulu juga sering pulang larut, katanya suatu sore sambil menyeruput tehnya. Lama-lama, aku seperti tidak punya pasangan, hanya rumah, pekerjaan, dan sunyi. Aku hanya mengangguk, merasa terlalu mengerti. Rasanya seperti mendengar ulang kisahku sendiri. Suatu malam, listrik di rumah kos tiba-tiba padam. Hujan turun deras, dan aku terjebak di ruang tengah. Bu Rina keluar dari kamarnya sambil membawa lilin. Ia duduk di sebelahku, dan kami tertawa kecil mengomentari betapa sepinya rumah itu, tanpa suara TV atau lampu terang. "Aku suka suasana begini," ujarnya pelan. "Sepi, tapi hangat. Entah kenapa malam itu terasa lebih panjang dari biasanya." Lilin yang redup membuat wajahnya terlihat lebih lembut. Ada jeda di antara kami yang tidak biasanya. Dan saat matanya menatapku agak lama, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Aku pulang ke kamarku malam itu dengan kepala penuh pikiran. Aku sudah menikah. Aku punya istri yang menungguku pulang akhir pekan. Tapi kenapa hatiku seperti terus ditarik kembali ke ruang tengah itu? Hari-hari berikutnya, ketegangan tak kasat mata mulai muncul. Kami tetap bicara seperti biasa, tapi sesekali ada sentuhan kecil yang tidak sengaja, atau mungkin sengaja. Sebuah tawa yang terlalu lama, pandangan yang terlalu dalam, atau keheningan yang terlalu nyaman. Sampai suatu malam, setelah aku lembur dan pulang lebih larut dari biasanya, Bu Rina membukakan pintu. Ia mengenakan daster biasa, tapi entah kenapa malam itu aku melihatnya berbeda. "Kamu belum makan?" tanyanya. Aku menggeleng, dan dia pun mempersilakanku duduk di meja makan. Makanan hangat sudah tersaji. Aku tahu ia sengaja menungguku, meskipun ia tak mengatakannya. Malam itu kami makan berdua. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya bunyi sendok dan dentingan piring. Tapi saat aku selesai dan mengucapkan terima kasih, ia menggenggam tanganku pelan. Matanya menatapku, seolah menunggu reaksiku. "Aku tahu kamu laki-laki baik," katanya lirih. "Dan aku bukan perempuan yang suka main-main, tapi kadang perasaan bisa tumbuh di tempat yang tak semestinya." Aku tidak berkata apa-apa, tapi aku juga tidak menarik tanganku. Hubungan kami tidak meledak seperti dalam sinetron, tidak ada drama besar, tidak ada tangisan atau pelukan penuh emosi, tapi perlahan, keintiman tumbuh, dalam percakapan, dalam perhatian, dalam kebersamaan yang hanya kami berdua yang tahu. Aku masih menelepon istriku, masih pulang saat akhir pekan, tapi aku tahu diriku tidak utuh saat bersamanya. Ada bagian yang tertinggal di kota kecil ini, di rumah kos itu, di teras sore hari dan meja makan malam hari. Perselingkuhan ini tidak pernah kami bicarakan sebagai perselingkuhan. Tidak ada pengakuan, tidak ada perjanjian, hanya kebersamaan yang melewati batas tanpa kata-kata. Namun, setiap kali aku pulang ke rumah, rasa bersalah mulai menumpuk. Istriku bukan wanita jahat, ia hanya terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dan aku tak pernah benar-benar membicarakan rasa sepi yang kupendam. Dan disinilah aku sekarang, duduk di stasiun menunggu kereta pulang. Di tanganku ada ponsel yang berisi pesan dari istriku. "Hati-hati di jalan ya." Dan satu lagi dari Bu Rina. "Jangan lupa sarapan, kamu kelihatan capek semalam." Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membuat pilihan. Tapi untuk sekarang, aku hanya seorang pria yang terjebak di dua dunia. Satu karena janji, satu karena rasa.
thank you udah mendengarkan cerita ini ya anjing. Buat lu yang mau request cerita bisa komen di bawah ya Seta.